Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan dari perkuliahan komunikasi bencana. Yang pertama, kalau kita hasil review dari kuliah yang kemarin kita laksanakan, kita sepakat untuk membuat satu kesimpulan bahwa komunikasi bencana yang terjadi di Indonesia ini lebih kepada bersifat umum. Artinya dampak-dampak yang terjadi itu banyak sektor yang bisa dibahas, mulai dari kesehatan, sosial, hukum, psikologi, kemudian sosial, pariwisata, kemudian pendidikan, kemudian komunikasi, psikologinya, sampai kepada bagaimana politiknya. Jadi bagi kawan-kawan mahasiswa yang belum sempat mengikuti perkuliahan, video ini bisa dijadikan referensi untuk memberikan edukasi secara kebencanaan. Tadi kita bahas mengenai dampak dari ekonomi terutama ya. Kita bisa lihat kalau kita mengacu kepada data, itu data yang paling simpel lah, artinya nilai tukar rupiah yang tadinya 14.400 sekarang hampir 20.000, sehingga benar-benar perekonomian terguncang di sini. Kemudian kita lihat dari sektor pendidikan, ya dampaknya seperti kita ini, kita kuliah di rumah masing-masing. Meskipun ya itu sebagai sebuah solusi, tapi ada titik tidak efektifan di situ. Sehingga dari sisi komunikasi yang harusnya berhadapan-hadapan, harus ada interaksi secara langsung, menjadi tidak ada interaksi, sehingga pasti otomatis akan berpengaruh di situ. Kemudian kalau kita bahas secara pariwisata, karena pariwisata itu pasti berhubungan dengan ekonomi, kemudian tentang budaya. Kalau kita lihat secara budaya dan pariwisata, jelas ada sisi berpihakan atau ketidakberuntungan di sini. Salah satunya adalah kita tidak bisa mempromosikan budaya-budaya kita ke luar negeri, atau orang luar negeri, orang mancanegara tidak bisa menikmati budaya kita di Indonesia terutama. Nah, ini faktor yang paling penting menurut saya pribadi adalah masalah ekonomi, karena ekonomi itu berdampak kepada semuanya, kepada pendidikan, kepada budaya, sosial, informasi, komunikasi, hukum, psikologi. Karena ada beberapa berita yang saya baca itu gara-gara COVID-19 ini, ada seorang suster yang rela bunuh diri dia karena takut menularkan virusnya. Satu hal yang perlu dikomunikasikan di sini adalah, intinya bahwa komunikasi bencana ini memberikan edukasi kepada kalian, kepada kita semua, tentang bagaimana cara mengedukasi masyarakat melalui sistem kebencanaan, sehingga yang terjadi adalah edukasi secara persuasif kepada masyarakat, terutama masyarakat yang paling dekat dengan kita. Pertanyaannya muncul begini, kenapa Indonesia menjadi terkena virus corona? Karena Indonesia merupakan sektor pariwisata, ya, sektor pariwisata yang cukup besar, sehingga itu cepat sekali penyebaran itu. Lalu bukti yang kedua, secara psikologi misalnya, kita terutama di psikologi sosial ya, yang tadinya anjuran pemerintah bersifat social distance, sekarang menjadi psikologi distance atau jarak psikisnya dijaga. Ya, kalau anjuran pemerintah berarti 1 meter kan gitu. Kemudian ada yang disebut dengan kenapa ini bisa terjadi. Kalau pertanyaannya kenapa bisa terjadi, ya itu panjang ceritanya, banyak hal-hal yang bisa dikupas di situ kan. Tapi kita lihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Kita lihat dari tadi kita bahas secara ekonomi, bahwa ada beberapa hal yang misalnya minyak kita turun, kemudian pasokan yang berhubungan dengan perekonomian kita jelas terganggu.
dari sistem kebudayaan dan apa namanya ekonominya, pariwisata jelas itu terganggu, pendidikan banyak yang dibatalkan, kawan-kawan SMA ujian menjadi tidak jadi karena dampaknya pasti ekonomi itu kan. Kemudian kesehatan jelas, kalau faktor kesehatan pasti itu akan terganggu di situ karena banyak orang yang meninggal di situ, banyak menjadi korban di situ. Lalu kita harus jeli membahas ini secara keadilan, keadilan sosialnya terutama. Misalnya ada istilah yang di dalam ilmu komunikasi disebut dengan apa namanya semacam begin atau sesuatu yang dimulai gitu kan. Sesuatu yang dimulai itu artinya bahwa dunia ini merupakan sebuah kemungkinan, yang artinya kemungkinan itu bisa berkaitan dengan hal-hal yang lain. Jadi bikin ini atau sesuatu yang dimulai ini itu berkaitan dengan ya dampak, sebab akibat atau kausalitas, ya kan. Kemudian ekonomi sudah, kemudian budaya sudah, ekonomi apa namanya pariwisata sudah, pendidikan sudah tuh. Lalu kita masuk ke dalam sosial, banyak dampak sosial. Saya rasa semua berdampak ya, tidak hanya sekedar ekonomi, tidak hanya sekedar hukum dan pendidikan, tapi sosial pun ya sangat berpengaruh karena kita sekarang seperti di penjara. Artinya, tapi kalau saya berpikir positif begini, saya meskipun saya di rumah, saya harus tetap produktif, saya harus menghasilkan sesuatu yang baru, meskipun setiap hari sebelum kejadian ini saya harus tiap hari ke lapangan. Sekarang dibalik tuh, setiap hari saya di rumah itu. Jadi di rumah macam-macam yang bisa kita lakukan dengan adanya kebencanaan ini kan. Jadi dipikirkan bukan dampak negatifnya tapi dampak positifnya gitu. Jadi misalnya kita bikin sesuatu yang melatih otak gitu. Melatih otak ya sesuatu yang tidak kita sukai, misalnya kita harus lakukan itu seperti membaca, menulis dan segala macam. Kemudian kita lihat secara pandemi COVID-19 ini, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau misalnya budaya warga Indonesia yang cenderung untuk ngeyel itu masih besar gitu kan. Sehingga banyak orang terkena dampaknya kemungkinan karena virus itu. Tapi kalau kita lihat secara detail lagi, justru secara psikologisnya terutama, itu orang kena virus itu bukan karena virusnya sebenarnya, karena dia takut kena virus itu. Secara psikologis dia sudah tergoncang dulu, kemudian dia lemah itu secara imunnya dan gampang kena. Jadi gimana solusinya? Yaitu kalian atau kita semua tidak boleh untuk terlalu berpikiran soal itu. Meskipun itu sangat sulit, tapi dengan kondisi seperti ini kita harus benar-benar memanfaatkan peluang, celah-celah kecil yang kemarin-kemarin tertutup ya kita lakukan. Kemudian kalau kita lihat secara komunikasinya ada, jadi dari sekian banyak aspek yang kita bahas itu pasti ada celah positifnya. Misalnya kita jadi sering berkumpul dengan keluarga, mungkin ini sebuah teguran dari Tuhan untuk yang sering meninggalkan kos harus segera pulang dengan kondisi ketemu dengan orang tua. Lalu bagaimana kalau teman-teman yang tidak bisa pulang ke kos? Nah itu merupakan dampak sosial yang paling besar. Cuma dua pilihannya tuh, nggak pulang atau pulang. Kalau pulang nanti ada konsekuensinya, kalau nggak pulang pun ada konsekuensinya tuh. Kalau saya menyarankan memang tidak pulang, karena memang itu meskipun itu berat, tapi bantu Indonesia untuk terbebas dari minimal memperlambat beredarnya virus itu. Jadi gini caranya, kita harus lebih cepat daripada virus itu. Artinya kita berpikir lebih cepat, kita bertindak lebih cepat daripada virus itu, karena virus tidak kenal berhenti, tidak kenal istirahat. Nggak ada tuh virus istirahat koneng seperti di di SD SMP ada bel istirahat, tidak bisa. Jadi kalau kita lengah, kita berpikirnya terlalu lebar, terlalu luas, bahkan sangat luas, sehingga menimbulkan persepsi yang macam-macam tentang kondisi seperti ini kan. Itu salah satu kesimpulan dari video kuliah hari ini. Jadi saya harap kawan-kawan masih bisa stay, masih bisa
melakukan kegiatan positif, masih bisa belajar, masih bisa melakukan apapun yang bersifat itu kreatif ya. Jadi jangan hanya rebahan atau apa, tapi lakukan sesuatu yang bersifat positif gitu. Kita sama-sama terdampak, kita sama-sama satu nasib, jadi kita harus benar-benar berjuang sama-sama untuk segera terbebas dari kondisi bencana yang luar biasa ini. Saya kira begitu kawan-kawan, sehingga nanti semoga video ini bisa dijadikan referensi pembelajaran kita semua, kemudian ada manfaatnya dan bisa kalian share ke beberapa kawan yang memang membutuhkan itu kan, sehingga bisa kalian rangkum sebagai satu edukasi tersendiri tentang jalur komunikasi kebencanaan. Saya kira begitu kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.